Tasya, teman-temannya dipanggil. Ya. Jeremy ya. Ya, Halo Pak. Jeremy. Pak. Selamat siang. Siang, Mana Pak. videonya? Ayo, Pak, bentar, Pak. Titan. Ya, Pak. Halo Titan. Ya, Mana Pak. videonya Titan? Videonya. Wih, ada Ajeng. Ajeng. Mana Ajeng? Hei, nggak ada dengar. Andrew. Ya, Pak. Oh, mana videonya? Mana nih? Yoga. Halo Yoga. Apa, Pak? Halo Yoga. Kenapa, Pak? Wah, lagi makan ya? Iya. Oh, wah, 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 wah. Mana lagi tuh? Ini siapa nih satu nih? Mark nih siapa nih Mark nih? Halo. Ricam, Pak Ricam. Oh, Richam, Richam. Richam. Selamat siang Richam. Iya, Pak. Iya, mana dong mukanya? Tuh. Mana Cam? Alsa. Halo Alsa. Alsa. Kemana ini Alsa? Kok nggak ada? Andrew. Alsa, selamat siang Alsa. Halo, Pak. Siang, Pak. Iya. Mana gambar videonya? Evelyn. Evelyn. Aduh Evelyn. Dikasih foto udah zaman kapan itu, saya ingat foto itu tuh ya. Aduh, kasih video dong. Ya. Sama Pak Leo itu. Ya. Ayo. Teman-teman yang lain dipanggil. Kenny Samuel. Kenny. Ya, Pak. Halo Kenny. Kenny. Ya. Ah, suara saja kau ya. Mana videonya, mukanya? Lapar, Pak. Halo. Hah? Lapar. Lapar lagi makan. Hah? Ayo. Baru 15 orang ini. Masih banyak orang nih. 7 orang lagi ya. Mana nih Ajeng belum datang. Ajeng udah ya? Bella, Beren. Terus itu siapa? Athena. Waduh, mana nih yang lain ini? Enam belas nih tambahan. Catherine, selamat siang Catherine.
Siang, Pak. Yang. Ya, videonya Catherine. Jangan hanya suara, mana videonya. Mana lagi yang lain ini? Baru dikit nih kita nih. Baru 16. Halo, yang lain di panggil-panggilin. Gimana, yang lain nggak masuk apa kita mulai aja? Halo? Halo semuanya? Dengar suara Pak Leo? Tungguin aja, Pak. Tunggu aja. Iya. Tungguin. Nah, oke, kita tunggu 5 menit lagi lah ya. Iya, Pak, ya. Iya. Ya. Oh iya, benar ya. Dipanggil itu Bella, siapa lagi itu? Widi, Athena, Ronald, Weren. Halo, mana lagi yang baru? Oh, Renata. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, mana videonya? Belum mandi, Pak. Aduh, udah jam 12, sudah mau sore. Athena, selamat siang Athena. Siang, Pak. Athena. Baru masuk, Pak. Baru muncul nih, udah lama kita tidak bertemu ya Athena. Ya, kalau bisa videonya ditampilkan. Ya. Sudah, Pak. Oh, udah, oke. Ada siapa lagi yang belum nih? Masih ada Bella, Weren. Widi udah masuk. Widi, selamat siang Widi. Iya, Pak. Siang, udah. Sehat Widi? Lumayan, Pak. Ya. Ini yang belum masuk nih ada Bella, ada Weren. Terus ada siapa lagi? Bella, Weren. Ronald. Halo Ronald. Halo Pak. Selamat siang. Siang Pak. Ya, oke. Ya, oke. Ini kita udah masuk ada 20. Masih ada 2 orang ya. Beren sama siapa lagi ya Beren? Bella. Beren sama Bella. Oke, kalau begitu kita mulai aja ya. Semua bisa dengar suara Pak Leo? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke, kalau begitu ya, kalau semua dengar, kita mulai. Nah, hari ini Pak Leo tidak kasih tugas ya. Pak Leo sengaja kita Zoom di hari terakhir, karena minggu depan kamu sudah mulai ujian sekolah ya. Tolong kalau bisa dengar baik-baik suara Pak Leo ya. Ya. Nah, kalau ada yang kurang dengar ya tolong diperbaiki soundnya supaya jelas suaranya ya. Oke, Pak Leo mau kasih tahu bahwa tentang
selama ini kan Pak Leo udah kasih tugas sejarah, geografi, dan ekonomi. Nah, itu semua sudah Pak Leo koreksi dan sudah Pak Leo kirim lewat email ya. Nah, di email kalian itu saya sudah kirim dengan nilainya. Nah, untuk ujian sekolah, ya, untuk ujian sekolah, nanti untuk IPS itu pilihan gandanya ada 40 nomor, kemudian esainya hanya 5 nomor. Nah, itu semua dari mana bahannya untuk bahan ujian sekolah? Ya tentu saja Pak Leo ambil dari semua soal-soal yang Pak Leo sudah kasih dari latihan dari minggu lalu ya, bahkan soal-soal yang sudah lama juga. Tapi yang fokusnya kita ke minggu-minggu belakangan ini, latihan soal yang di Google Class sama di Google Form itu. Nah, jadi ada soal sejarah, geografi, dan ekonomi, baik pilihan ganda dan esainya. Jadi Pak Leo harapkan kalian untuk belajar dari sana. Nah, sekarang Pak Leo evaluasi untuk latihan soal yang kalian kerjakan, yang sudah kumpul, ada yang lewat email, ada yang lewat Google Class. Nah, dari 3 bidang ini, latihan soalnya, nilai yang paling rendah adalah nilai sejarah. Nah, makanya Pak Leo hari ini pakai untuk menjelaskan sedikit atau menegaskan tentang soal sejarah ini, bagaimana kamu harus menjawabnya. Karena kalau Pak Leo lihat, hampir semua jawaban dari kalian itu banyak yang jawabannya ya yang penting jawab lah gitu. Jadi jawabannya ya kalau dibilang jawabnya asal-asal saja ya, dan juga banyak yang jawab hanya copy paste dari Google. Jadi kalau kalian nggak tahu atau tidak tahu yang menjadi intinya apa, jadi yang penting copy paste dari Google, taruh aja di sana. Nah itu. Jadi Pak Leo kasih untuk fokus ke 3 pertanyaan hari ini ya. Nah, jadi Pak Leo mau share sedikit tentang nah ini ada latihan soal yang di Google Formulir. Nah ini soal sejarah. Bisa baca? Bisa, Pak. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, tapi bukan Pak Leo mau bicarain PG pilihan gandanya, tidak usah, karena saya lihat banyakkan dari kalian bisa menjawab pilihan ganda dengan baik. Nah, hanya yang menjadi problem itu dijawab untuk pertanyaan esai. Nah, ini pertanyaan esai ini dekat presiden, nanti lewat dikit. Tapi yang ini nih yang banyak yang salah di sini. Bisa baca ini pertanyaannya? Bisa. Bapak Bisa. Coba satu orang baca. Pak Leo minta tolong baca. Lizzie, suara yang keras. Oke. Pada masa pemerintahan Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Di antaranya adalah pemberlakuan pemerintah apaan sih ini? Pemberlakuan pemerintahan parlementer, di mana pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jelaskan secara singkat bahwa pemberlakuan pemerintahan parlementer merupakan bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945. Oke, terima kasih Lizzie. Ya, nah ini Pak Leo di sini akan jelaskan ulang. Sebenarnya sih ini materi waktu kita udah
bimbel di pas hujan-hujan juga Pak Leo udah jelaskan ini. Tapi begini, kalian jawab itu ada yang jawabnya benar tapi kena nggak lengkap ya. Nah, makanya Pak Leo jawab sekarang, boleh di yang mau menulis-nulis juga boleh di kertas, tapi kalau hanya dengar saja boleh, tapi yang penting fokus untuk mendengarnya dengan baik ya. Nah, Pak Leo jelaskan dia bilang kan, jelaskan secara singkat bahwa pemberlakuan pemerintahan parlementer bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang 45. Itu yang pertanyaannya ya. Nah, kita jelaskan dulu mulai dari apa itu sistem pemerintahan parlementer. Ya. Nah, sistem pemerintahan parlementer itu adalah bahwa parlemen atau yang kita sebut kata lain dari parlemen itu adalah DPR, ya. Nah, parlemen atau DPR itu kan mereka disebut mempunyai wewenang legislatif atau disebut juga pembuat undang-undang atau pembuat aturan, ya. Nah, itu hak parlemen. Tapi yang di sini di waktu Orde Lama ini parlemen di samping sebagai punya kekuasaan membuat undang-undang, tetapi dia juga mempunyai kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif. Paling ulang ya. Kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif itu apa? Kekuasaan pemerintahan. Mengatur pemerintahan. Nah, mengatur pemerintahan itu dari mana saja? Itu biasanya mulai dari seorang Perdana Menteri sampai ke bawah ya, sampai ke wali kota, bupati, camat, desa, itu disebut sebagai kekuasaan eksekutif. Nah, pada zaman Orde Lama atau pada masa pemerintahan parlementer ini berlakulah sistem demokrasi yang namanya demokrasi liberal. Dengar suara Pak Leo? Dengar, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, Dengar. jadi tadi ya, jadi sistem pemerintahan parlementer tadi, bahwa parlemen atau DPR, itu mereka sebenarnya mereka itu memiliki kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan pembuat undang-undang atau pembuat aturan. Makanya disebut legislatif. Mereka mempunyai kekuasaan legislatif. Tetapi zaman Orde Lama, parlemen itu berlaku yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk memerintah atau untuk membentuk pemerintahan. Nah, membentuk pemerintahan DPR itu dengan memilih seorang Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri itu nanti akan memilih menteri-menterinya sebagai pembantu. Nah, jadi jalurnya adalah menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Nah, sekarang posisi presiden di mana? Nah, posisi presiden dalam sistem pemerintahan parlementer adalah presiden hanya sebagai kepala negara. Paling ulangi ya. Posisi presiden pada sistem pemerintahan parlementer itu presiden hanya sebagai kepala negara. Ya, jadi sebagai kepala negara pada masa sistem pemerintahan parlementer. Nah, itu berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959 dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun, itu kalau kita baca di buku-buku itu bahwa disinilah sering terjadi yang disebut dengan pergantian kabinet. Ya, itu sering terjadi pergantian kabinet. Nah, kenapa sering terjadi pergantian kabinet? Nah, karena kepala dari kabinet itu adalah seorang Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri dipilih oleh DPR. Nah, kenapa sering ganti kabinet?
Karena sering ganti Perdana Menteri. Dipilih oleh DPR. Nah, DPR itu berarti membentuk pemerintahan sesuai dengan suara mayoritas DPR. Suara disebut mayoritas DPR itu berapa? Ya, suara mayoritas itu biasanya disebut 50 plus 1. Ya, 50 plus 1. Itu sudah masuk mayoritas. Nah, kalau itu terjadi ya berarti sudah mereka memilih seorang Perdana Menteri yang baru. Kalau mereka mau, maka sering terjadi itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Dibilang penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Penyimpangannya yang mana? Nah, penyimpangannya adalah sistem parlementer itu penyimpangannya adalah bahwa kekuasaan eksekutif atau yang disebut kepala pemerintahan itu tidak dikenal atau tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan pemerintahan atau eksekutif itu dia bersamaan dengan kekuasaan kepala negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Ya. Jadi penyimpangannya di mana? Yaitu kekuasaan pemerintahan atau kepala pemerintahan atau kepala eksekutif yang dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Ini yang tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makanya disebut penyimpangan atau melanggar aturan, melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ya. Nah, terus sekarang kita lanjut. Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 45 itu apa? Sistem pemerintahan yang seperti apa? Yaitu sistem pemerintahan presidensial. Ya, presidensial atau presidensial. Nah, presidensial itu dia memiliki dua kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kalau presiden sebagai kepala pemerintahan, dia punya hak untuk memilih menteri-menteri, dan presiden itu bertanggung jawab kepada MPR, lembaga tertinggi negara. Jadi bukan kepada DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi dia bertanggung jawab kepada MPR. Nah, itu bertanggung jawabnya setiap 5 tahun sekali. Nah, itu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus kepala pemerintahan itu ya pasti presiden paling tinggi untuk seluruh struktur eksekutif, mulai dari RT, RW, semua, desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, semua paling atas ya presiden. Nah, kalau kepala negaranya yang mana? Nah, kepala negara itu dia mengepalai semua lembaga apapun di Indonesia ini, yang paling tinggi itu adalah presiden. Itu. MPR sekalipun, karena dia lembaga tertinggi, tetapi kepala negara adalah presiden. Itu ya. Jadi kepala negara itu presiden untuk mencakup semua. Apapun yang berkaitan dengan kondisi negara ini, seperti kita sekarang ini, dalam keadaan kondisi sekarang virus ini, ya peranan bukan hanya presiden, Pak Jokowi bukan hanya sebagai presiden, kepala pemerintahan, tapi Pak Jokowi sebagai kepala negara. Nah, dia berhak untuk mengatur tentang apapun dan memilih siapapun dalam kondisi yang begini. Karena dia kepala negara. Gitu. Nah, sampai di sini bisa dimengerti bagaimana perbedaan antara sistem parlementer dengan sistem presidensial. Ya, penyimpangannya di mana? Oke, sampai di sini bisa dengar suara Pak Leo? Bisa. Bisa, Pak. Siapa? Bella kayaknya udah masuk ini ya. Bisa. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa Pak Leo mau minta tolong untuk mengulangnya. Pak Leo mau minta tolong untuk mengulangnya kembali. Ya. Mengulangnya kembali pertanyaan ini
Siapa yang mau bisa ulang? Mau jadi sukarelawan mengulangnya? Nanti dapat poinnya 5 ya. Deposit 5 di Paleo. Nanti kalau ulangannya nilainya berapa, nanti Paleo tambahin 5 ya. Halo, dengar suara Paleo? Nah, Nah, yang bisa mengulang apa yang Paleo jelaskan tadi, dapat poin 5. Silakan yang menjadi sukarelawan. Waduh, pada tidur semua ini, bobo siang. Halo? Pak. Halo. Halo, siapa yang mau dapat bonus deposit nilai 5? waduh. Nanti Pak Leo tambahin ke nilai ujian sekolah nanti ya, yang bisa Waduh. ngomong, bisa ulang. Waduh. Bis. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Adakah? 9B? Waduh, Waduh. Gini. kemanakah mereka ini? Serem. Pak. Siapa yang bisa? Pak. Halo? Hah? Pak Leo. Saya mau Oh, coba, siapa tapi ini? menurut saya ya Pak. Oke, siapa ini? Renata. Aduh, Renata. anak TK beda kelas, Pak. Aduh, Dek. Salah server, Dek. Silakan Renata, suaranya yang keras ya supaya kita dengar semua. Ya. Jadi kan sistem Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sistem presidensil atau Pancasila. Itu sistem yang menganut pemerintahan kepala negara dan pemerintahan kepala pemerintahan itu berada pada presiden kan. Terus kalau sistem pemerintahan parlementer itu diambil alih oleh legislatif atau presiden. Presiden hanya sebagai kepala negara. Kalau yang dikatakan menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah karena sistem parlementer mengambil wewenang eksekutif atau diambil DPR yang seharusnya berada di tangan seorang presiden. Mantap. Itu sih Pak yang saya dengar. Mantap. Iya, Mantap, boleh. Tapi ada yang kurang. Siapa yang mau lengkapi? Siapa yang mau? Terima kasih Renata, udah dapat poin 5 ya. Nanti ingat Pak, Paleo ya. sama-sama. Deposit 5 Renata. Ih, serem, Siapa coy, yang serem. mau? Terima kasih Pak. Serem, Siapa? serem, Siapa? Siapa? Halo. Hai. Halo. Siapa? Aduh, 9B. Kemanakah? Gak ada yang mau berani ini mencoba, kayak Renata udah bisa. Halo. Bella Pak, Bella bisa tuh Bella. Bella, silakan Bella. Tak, jangan main-main lu, Tak. Bella, silakan. Tapi ngomong-ngomong, Beren udah masuk belum nih Bella? Mana saya tahu. Oh, belum ya? Ya, Bella silakan. Sama kayak Tata, Pak. Jangan dong, jangan pakai sama dong. Coba Bisa dulu Dia nyatetin nggak dijelaskan. Ayo. Iyalah, Tata ada daya. Iyalah. Ayo Bella, jangan iyalah. Ayolah. Ayo. Jadi parlemen itu kan tadi kan kata DPR, ya kan? Dia punya wewenang legislatif. Waktu Ya. Orde Lama punya kekuasaan eksekutif, yaitu untuk memerintah, gitu kan? Perdana Menteri, sistem pemerintah Parlemen.
Parlemen. Apa sih Pak namanya? Parlementer. Nah, itu, ya kan, dari menteri tanggung jawab ke perdana menteri ke DPR, gitu doang. Iya. Ya, terus? Yang Terus dikatakan menyimpang? yang menyimpang kekuasaan eksekutif tidak diatur UUD 1945. Yang dipegang oleh? Presiden. UUD Oleh? 1945. Iya, Undang-Undang Dasar 45 mengatur kekuasaan eksekutif itu di tangan Presiden. Ya, bukan di Parlemen. Iya, parlemen. Nah, tapi kenyataannya di Orde Lama itu pada demokrasi liberal kekuasaan eksekutif itu diambil oleh parlemen, ya. Nah, sekarang presidensil, sistem pemerintahan presidensil. Gimana? Presiden. Pokoknya presiden yang paling atas dah, saya nggak tahu. Iya, presiden yang paling atas tuh kayak gimana? Presiden itu ada kekuasaannya apa aja? Tidak, Paleo paling atas. Aduh. Pokoknya kan presiden itu kekuasaannya dibagi dua, kepala pemerintahan sama satu lagi saya lupa, saya nggak nulis. Apaan Pak satu lagi? Kepala Ya, pemerintahan. presiden itu mempunyai kekuasaan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya. Nah, kepala pemerintahan berarti presiden punya wewenang untuk membentuk kabinet, ya, memilih menteri-menteri. Nah, itu. Ya. Begitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Bella dan Renata. Oke. Asik. Dapat bonus 5. Asik. Nah, sekarang Titan Pak mau Pak. Oh, Titan. Titan silakan. Pak. Titan. Kagak. Tadi ada yang mau tanya, siapa itu? Ayo, ada suaranya? Antoni, Pak Antoni. Oh, Antoni, silakan. Saya boleh nyoba nggak, Pak? Silakan Antoni. Antoni kalau bisa dapat poin 5 deposit ya. Jadi itu sistem parlementer itu sistem Silakan. yang menganut DPR sebagai kepala pemerintahan. DPR itu mempunyai hak legislatif atau hak membuat undang-undang. Pada Orde Lama, DPR memiliki hak eksekutif atau kekuasaan mengatur pemerintah. Pada Orde Lama, DPR itu memilih Perdana Menteri. Perdana Menteri itu memilih para menteri. Jadi itu para menteri bertanggung jawab terhadap Perdana Menteri. Perdana Menterinya bertanggung jawab terhadap DPR. Posisi presiden di sistem ini hanya sebagai kepala negara pada berlaku dari tahun 1950 sampai 1959. Setiap 5 tahun terjadi pergantian kabinet karena sering mengganti Perdana Menteri. Disebut penyimpangan terhadap UUD 1945 karena hak eksekutif presiden itu diambil sama DPR. Hak Perdana Menteri itu sama dengan hak kepala negara atau presiden. Pada sistem presidensial, presiden bertanggung jawab terhadap MPR dan kepala negara adalah presiden. Itu, Pak. Iya. Oke, Antoni, untuk bagian parlementernya bagus. Hanya di setiap presidensilnya kurang itu. Jadi nanti Antoni tambahkan aja kan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sistem presidensil, ya. Nah, di sistem presidensil ini kekuasaan presiden itu ada 2. Kekuasaan pemerintahan, kepala pemerintahan,
dan kepala negara. Ya. Nah, kepala pemerintahan, presiden itu memilih menteri-menteri. Nah, tentu saja menteri-menteri itu bisa diberhentikan oleh seorang presiden. Kapanpun dia nilai menterinya tidak bagus, ya dia ganti. Ya, terserah presiden. Nah, itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara, dia bertanggung jawab kepada MPR. Itu setiap 5 tahun sekali. Gitu. Oke, terima kasih Anthony. Dapat Makasih, Pak. bonus 5, deposit 5. Ada lagi satu orang, siapa yang mau? Larry, tapi dia malu, Pak. Oh, Larry, sudah lama aku tidak mendengar suaramu. Larry. Kangen suaranya Larry. Ayo Larry, silakan. Masih pakai contekan? Boleh Larry, silakan. Lei, ayo Lei. Enggak. Emosi dia. Santai. Emosi dia. Hey, Pak, saya mau, siapa Pak. lagi? Siapa Natasha. ini? Natasha, coba lebih lengkap ya. Coba, Natasha, silakan. Enak aja. Ayo. Jadi sistem parlementer ini DPR apa sih, parlemen atau DPR itu disebut sebagai legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Ya. Tapi pada zaman Orde Lama dia tuh mempunyai kekuasaan eksekutif atau mengatur pemerintahan. Jadi menteri bertanggung jawab atas perdana menteri kepada DPR. Presiden hanya sebagai kepala negara. Nah, itu tuh berlangsung tuh pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet karena pergantian menteri itu dipilih DPR. Perdana Menteri dipilih DPR. Ya. Jadi dia nih menyimpang karena kekuasaan eksekutif tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dipegang oleh DPR. Kekuasaan eksekutif di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dipegang oleh DPR. Ya gitulah. Ya. Karena dalam lanjut. Karena dalam UUD 1945 itu tuh diaturnya tuh sistem pemerintahan presidensial. Iya. Jadi presiden itu mempunyai kekuasaan sebagai kepala pemerintahan yang bisa memilih menteri-menteri dan juga bisa diberhentiin kapanpun. Iya. Dan kepada kepala negara. Iya. Iya. Jadi tuh dia selama 5 tahun itu bertanggung jawab kepada DPR atau MPR sih? MPR. Nah, ya bertanggung jawab kepada MPR. Oke, terima kasih Tasya. Tambah 5, Pak. Dapat 5 deposit ya. 5. Ya. Oke. Terima kasih. Kita nomor ini cukup. Titan, Pak, Titan. Insya Allah. Titan, Pak, itu udah buat, Pak. Moga-moga bisa ya. Nah, kan kamu katanya ada meeting ya habis ini ya? Siapa ada meeting? Katanya ada briefing. Enggak ada? Siapa yang Kelas briefing? 9. Persiapan enggak ada ya? Oke, kalau begitu saya pikir ada. Sekarang kita ke nomor berikut ya, nomor 2. Itu masih di latihan soal sejarah. Nah ini, di layar ini, bisa baca kah ini? Bisa lihat? Halo? Bisa baca?
Bisa, Pak, bisa. Ya, Bisa. bisa. Coba itu siapa? Yoga. Yoga, gemoy. Yoga udah selesai makannya? Hah? Apa, Pak? Udah selesai Ya, masih makan? ngunyah. Masih kunyah, belum selesai. Udah berapa menit? Oh, bentar lagi. Itu lagi ngebuang tuh, Pak. Ya, kalau begitu Kenny aja, Kenny. Kenny baca soalnya. Halo, Kenny. Bohong. Halo, Kenny. Lagi makan katanya. Lagi makan ya? Bohong. Oh ya, oke. Kalau begitu kita ganti orang lah ya. Titan, Alsa, udah lama Titan, ini Pak. nggak dengar suaranya Alsa. Titan, Pak, mau Alsa. baca. Alsa. Ya, Alsa. Pak. Halo, dengar suara Pak Leo, Alsa. Dengar, Pak. Oke, tolong bantu Pak Leo baca dulu pertanyaan itu. Oke. Nah, Jelaskan usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam konteks kekinian. Seperti yang sedang kita alami sekarang sebagai warga negara Indonesia sekarang berjuang melawan penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Jelaskan jika Anda sebagai A. pemimpin, B. warga negara, C. tenaga medis, dokter dan perawat, D. pelajar atau mahasiswa. oke. Ini pertanyaannya kan, kalau menurut Pak Leo kan sangat sederhana untuk menjawabnya ya. Karena ini kan informasi ada di berbagai macam media ya, di medsos, di berita-berita, nah banyak sekali. Nah menurut saya tidak sulit untuk menjawab ini. Adakah yang bisa bantu Pak Leo menjawabnya? Sudah pasti kerelaannya untuk menjawab dapat deposit nilai 5. Adakah? Siapa yang mau bantu Pak Leo? Boleh A, B, terus C, D. A dan B, terus C, D. Beda-beda, nggak usah semuanya sekaligus ya. Ini maksudnya yang kita lakuin, Pak. Iya, ini kan pengandaiannya kan. Kan kita ini kan bicara, kamu punya konteks materi itu kan ada, materi kelas 9 itu kan ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kita baca di situ kan adalah perjuangan bersenjata zaman dulu, itu mengusir penjajah, yaitu melawan sekutu dan melawan Nyica kan. Nah, tetapi kita ini kan konteksnya sekarang. Sekarang ini kita sedang berjuang melawan siapa? Ya kan? Musuh kita kan bukan penjajah lagi, ya kan? Nah, musuh kita sekarang kan sudah berganti. Nah, sekarang ini kan kita sedang berjuang seluruh warga, seluruh masyarakat, bangsa dan negara, bahkan seluruh warga dunia, bagaimana untuk melawan virus, penyebaran virus corona. Nah, dalam konteks ini, kalau kita sebagai pemimpin, apa yang kita lakukan? Kan di situ ya. Kalau saya sebagai warga negara, apa kita lakukan? Nah, kalau saya sebagai tenaga medis misalnya, saya bekerja sebagai perawat atau bidan, atau apakah saya sebagai dokter, apa yang harus saya lakukan? Nah, terlebih saya sebagai pelajar ini sekarang, apa yang saya harus lakukan? Jadi kalau begini kan, pertanyaannya, jawabannya tidak terlalu sulit menurut Pak Leo ya. Sampai di sini mengerti nggak nih Bella? Atau semuanya teman-teman yang lain? Ngerti ya? Nah, kalau mengerti kan berarti jawabannya sangat gampang. Iya, bisa nggak? anjay. Nah, karena itu yang rela untuk menjawabnya A dan B, terus C dan D, tapi A dan B dulu. Siapa? Terus C dan D siapa? Jadi nggak usah A sampai D, kalau ada ya lebih bagus, tapi kalau nggak ya A, B sendiri nggak apa-apa, terus C, D orang lain boleh nggak apa-apa. Ya.
Nah, yang menjawab nanti paling Aduh. kasih deposit nilai 5. 10 ke Pak, 10. 10 ke Pak. Yuk jangan. 80 Kebanyakan. dan 80. 5 aja, 55 nggak apa-apa, 55. Nah, oke, silakan. Siapa yang mau bantu jawab sebagai pemimpin atau sebagai warga negara atau sebagai tenaga medis, dokter dan perawat atau sebagai pelajar? Silakan. Silakan. Saya Pak. Siapa itu? Siapa itu? Pak. Oh, Athena, silakan. Athena, Nah, Pak. Athena ini. Ya, Athena, Pak Leo sudah dengar suaramu. Silakan Athena, sudah lama sekali tidak dengar suara Athena. Kalau pemimpin sih mungkin pertama memberikan denda yang akan memiliki efek jera bila orang yang nggak social distancing atau masih ngumpul-ngumpul. Karena beberapa minggu lalu itu masih ada banyak orang yang suka ngumpul-ngumpul ya. Padahal sudah dijelaskan untuk social distancing. Kedua, mungkin menyaring di internet ya. Karena di internet itu kan banyak banget hoax ya. Biar nggak cepat nyebar hoax itu tentang COVID-19. Nah, kalau sebagai warga, Halo, suara siapa yang nyanyi itu tolong dimatiin. Anthony yang nyanyi itu tolong dimatiin. nah sebagai warga Ya, kita harus pertama tetap melakukan social distancing. Nah, kita juga berusaha untuk misalnya ada berita tentang corona, kita harusnya mencari kebenarannya dulu karena banyak orang yang nggak tahu apa-apa tapi langsung disebar karena memiliki kemungkinan besar bahwa itu adalah hoax. Nah, ya. Terus Athena? Ya, kita harus sering-sering ya, ini untuk siapapun ya, cuci tangan dan misalnya kita juga harus cuci tangan kalau batuk ditutup, mesti pakai masker gitu loh. Batuk dibuka. Supaya kita nggak kena dan kita juga kalau misal kena kita nggak nularin orang lain. Udah sih Pak, dari saya itu doang. Oke, itu untuk pemimpin dan warga negara. Terima kasih untuk Athena yang sudah rela untuk menjawabnya. Oke, yang berikut ada lagi? Saya Pak. Oh, 5. Athena dapat 5 pasti ya. Siapa itu? Saya. Lizzie. Silakan Lizzie. Bentar. Lizzie silakan. Yang mana yang mau dijawab Lizzie? Pemimpin. Sama? Atau enggak sama warga? Oh, pemimpin dan warga. Ya, yang pertama Oke. itu kan tadi Athena udah bilang kalau pemimpin itu harus kayak menghimbau warga yang kayak ngumpul-ngumpul gitu kan. Ya, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua kayak pemimpin kayak buat kayak apa sih yang kasih denda kalau misalnya keluar tuh pakai nggak pakai masker itu kan dikasih denda. Terus habis itu ya, apa kayak gimana ya? Aduh. Ya, pertama bikin denda tegas ya, aturan yang tegas. Terus yang ketiga apa? Yang kedua yang warga. Yang warga. Yang warga itu kan kita harus kayak melakukan kayak social distancing gitu. Terus itu lockdown di rumah kayak self quarantine gitu loh. Terus kayak kita juga harus jaga kesehatan gitu. Jaga kesehatan itu kayak gimana? Kayak kita jaga pola makan kita, terus kayak olahraga di rumah. Singkat sih, Pak. Singkat, ya. Apalagi? Makan, olahraga, terus minum vitamin, nonton TikTok. Iya. Bikin
yang gembira-gembira, yang senang-senang, nonton yang lucu-lucu. Biar gak bosen aja sih. Gak bosan. Oke. Ada lagi, Lizzy? Enggak ada, Pak. Oke. Mau lanjut. Nggak ada lagi. Oke, terima kasih, Lizzy. Bella, tapi jangan sama ya, yang udah tadi sama Tena sama Lizzy. Berarti C sama D medis ya? sama pelajar. Tenaga medis. Oke, Kalau yang silakan. tenaga medis, saya mau bikin, kalau saya jadi dokter, saya mau bikin peluhan cara cuci tangan, pakai masker, anjay. Pakai cuci tangan. Kan memang udah ada. Ya, oke, terus. Nah, cara cuci tangan. Terus? Kalau mau pakai jaket, gitu-gitu dah. Pakai jaket. Terus, itu saya kalau jadi dokternya saya bikin rumah sakit lagi, anjay. Bikin rumah sakit lagi? Ya, buat yang corona, khusus yang corona, supaya nggak kecampur sama yang penyakit lain. Dananya? Dananya minta presiden lah, minta menteri kesehatan, anjay. Minta menteri kesehatan bangun rumah sakit khusus corona ya? Oke. Terus apa lagi? Kalau yang pelajar sama mahasiswa, kalau pelajar kan udah dibikin tuh, belajar di rumah. Kalau yang mahasiswa tuh kayak bikin forum supaya bisa jadi relawan buat bantu corona gitu loh. Bantu. Oke. Ini pelajar ini hanya belajar dari rumah aja, nggak ada yang lain? Usaha yang lain ada nggak? Belajar, ini dah. Belajar doang orang pelajar. Oh, belajar doang ya? Oke. Atau enggak, dari sekolah itu ngumpulin dana buat beli APD, buat beli masker, buat beli apa. Oh, gitu. Oh, Belarminus belum kumpulin dana untuk beli APD ya dari murid-murid ya? Belum, Bedi. Belum. Oh, iya, iya. Orang kamu belum kumpulin kolek APP aja belum kumpul. Pak, habis baterai, Pak. Oh iya, baterainya habis. Oke, terima kasih untuk Bella. Ada nggak yang masih mau lagi? Kalau nggak ada, oke, untuk apa namanya? Untuk pertanyaan ini ya. Mana tadi? Oh, ya. Halo Antoni, masih berapa menit lagi? Antoni? Halo? Antoni dipanggil. Iya Pak, kenapa Pak? Berapa menit lagi kita? Tadi sih ada notif dari Zoom-nya Pak, 40 menit, yang batas 40 menit itu dihapus sama Zoom-nya. Oh, iya, iya. Oke, kalau begitu tinggal satu nomor lagi nih. Kalau itu sudah, sekarang satu nomor lagi yang Paleo mau ingatkan lagi tentang bonus masalah yang terkaitan dengan bonus demografi. Suara Paleo dengar di sana? Dengar. Dengar ya. Oke, terima kasih yang dengar. Dengar. Nah, oke, Paleo sudah periksa jawaban kalian itu jawabnya tidak komplit, ya. Jawaban tidak komplit, tapi padahal Paleo jelaskan ini dengan komplit ya. Nah, saya lihat kalian itu dijawab pertanyaan itu hanya menjawab tentang apa itu pertanyaan ringkasannya, padahal yang dibutuhkan itu butuh penjelasan dulu. Bonus demografi itu apa? Ya, Paleo kan sudah jelaskan. Hadiah atau lebih atau ekstra, ya. Sedangkan demografi itu adalah penduduk. Nah, kalau begitu, kalau diartikan secara harafiah atau secara lurus, itu penduduk banyak atau penduduk yang berlebihan atau penduduk yang banyak hadiahnya. Nah, itu bukannya. Sekarang kita untuk mengerti tentang bonus demografi, kita harus mulai dengan komposisi penduduk menurut umur. Nah, umur 0 tahun sampai 15 itu kan di bawah 0 sampai 15 itu
usia non produktif ya. Sedang usia non produktif berikutnya lagi adalah usia 61 tahun ke atas sampai orang meninggal. Nah, itu masuk usia non produktif. Nah, sedangkan usia produktif itu dari 16 sampai 60. Ini namanya usia produktif. Nah, yang disebut dengan bonus demografi itu adalah ketika dari luar kampus, kemudian ke halaman kampus, lalu juga ke setiap. Halo, suara apa itu? Ya. Nah, yang disebut dengan bonus demografi itu apa? Yaitu kondisi di mana jumlah penduduk yang paling banyak dihuni di suatu negara itu adalah usia produktif. Sudah ya? Nah, ini kita sudah sampai di yang disebut dengan bonus demografi. Arti bonus demografi adalah ketika bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di negara itu pada waktu tertentu itu atau pada kurun tertentu mayoritas adalah usia produktif. Dan menurut para ahli bahwa Indonesia sekarang ini sedang memasuki masa itu. Bonus demografi itu menjadi keuntungan, tapi juga menjadi masalah. Ya, nah keuntungan itu adalah, nah yang disebut berkualitas. Kalau bonus demografi itu para penduduknya yang mayoritas usia produktif tadi kalau memiliki pengetahuan dan keterampilan, itu akan berdampak positif untuk pembangunan suatu negara. Nah, tentu saja pembangunan negara itu karena usia produktif memiliki penghasilan harganya. Nah, usia non produktif ditanggung oleh kelompok usia produktif yang banyak. Nah, di sini keuntungan, namanya keuntungan bonus demografi. Tapi kerugiannya bonus demografi apa? Kerugiannya itu adalah, atau masalahnya apa? Nah, masalah bonus demografi itu adalah ketika jumlah penduduk yang banyak, tapi tidak memiliki keterampilan. Tingkat pengangguran, kriminalitas, ya kan, tinggi. Terus apa? Selain itu, pengangguran, kemacetan. Nah, ini penyebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Nah, ini menjadi masalah juga di bidang penduduk. Ya, ini masalahnya ini adalah kalau penduduk yang banyak, itu tadi, penduduk produktif yang banyak, itu tidak berkualitas, yaitu tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki pengetahuan. Nah, itu akan menjadi masalah untuk negara itu. Sampai di sini cukup penjelasannya. Oke. Siapa yang bisa mengulanginya? Adakah yang bisa mengulanginya? Apa yang Pak Leo jelaskan tadi? Beren? Udah masuk, Beren? Oh ya, Evelyn. Evelyn? Evelyn? Waduh, pada kemana? Beren udah masuk nih, Beren. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Hah? Nggak bisa, Pak. Cara mengatasi bonus demografi, cara mengatasi masalah bonus demografi. Iya, Beren ya? Iya, Pak. Nah, masalah tadi kan udah ada masalah jumlah penduduk yang banyak, penyebaran penduduk yang tidak merata. Nah, tentu saja setiap masalah itu ada solusinya masing-masing. Nah, tetapi untuk penduduk yang banyak, karena tingkat kelahiran yang banyak, nah, karena usia produktif,
harus berpusat atau kita konsentrasikan ke penduduk itu yang memiliki keterampilan dan memiliki pengetahuan. Karena itu butuh pengetahuan, terus pendidikan yang tinggi, dan pelatihan yang banyak. Pelatihan keterampilan. Nah, pelatihan keterampilan itu ya di lembaga-lembaga kepelatihan atau lembaga ya sekolah-sekolah. Nah, itu yang dibentuk ya sejak dari kecil. Nah, kalau sudah besar ya tentu saja mereka akan sulit untuk mengubah suatu kebiasaan yang baru. Nah, itu fokusnya ke orang-orang yang tidak memiliki keterampilan, ya mereka harus fokus ke salah satu bidang yang mereka ingin pelajari. Itu. Kalau orang yang pendidikannya tidak tinggi, tapi dia punya keahlian tertentu apa? Misalnya ahli spare part, bengkel, musik, atau dance, atau apa. Nah, itu di bidang itu, atau desain, atau ya penari, misalnya penari tradisional, macam-macam ya. Nah, itu harus fokus ke situ saja. Jadi mereka masuk ke lembaga-lembaga pelatihan untuk itu. Nah, itu kreatif di situ. Jadi tidak tunggu pemerintah yang yang mendorong mereka, tetapi datang dari diri mereka sendiri untuk meningkatkan itu. Nah, khususnya untuk orang yang pengetahuannya kurang atau pendidikannya tidak rendah dengan keterampilan yang rendah tadi. Tapi untuk masyarakat atau untuk penyebaran penduduk yang tidak merata, ya itu memang satu keputusan kebijakan politik pemerintah. Nah, untuk itu harus ada program khusus bagaimana bisa menyebar ke seluruh pulau di Indonesia. Nah, itu tugas pemerintah bagaimana. Misalnya ada, kalau dulu itu program sudah lama sekali namanya transmigrasi. Nah, tapi sekarang kan sangat susah untuk menjalankan program ini. Untuk biaya yang besar. Nah, itu, tapi itu kalau itu program pemerintah mau dijalankan, ya harus disiapkan dana juga, uang yang cukup juga untuk memindah dari tempat supaya mereka bisa meningkatkan keterampilan mereka di tempat yang baru. Dan apalagi kalau meningkatkan keterampilan, pasti meningkatkan pendapatan mereka. Nah, itu yang diharapkan. Memang itu harus ada program KB. Nah, bagaimana tingkat kelahiran itu kan KB itu bukan kewajiban pemerintah, menjadi sukarelawan dari keluarga-keluarga. Nah, kalau zaman Orde Baru, KB itu adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan. Nah, kalau sekarang kan suatu sukarela dari pasangan keluarga-keluarga itu, ya pemerintah paling hanya himbau, misalnya 2 anak cukup, ya kan? Nah, itu usaha-usaha dari pemerintah untuk menarik keluarga-keluarga itu. Di situ, Weren, ya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ya. Nah, itu. Jadi, mau bantu Pak Leo untuk mengulangnya lagi, memang jawabannya cukup agak panjang sedikit, ya. Tapi bukan materi baru, karena kita kan sudah sering ulang terus ini. Jadi jawabannya, kalau tidak bisa ulang sekarang ya, nanti masih ada waktu untuk belajar. Nanti kalau bingung-bingung ya boleh tanya Pak Leo ya, Pak Leo juga boleh untuk melengkapinya dengan baik, ya boleh tanya ya. Nah, itu sekarang kan sudah mau jam 2 malah ya. Ya. Sekarang kan sudah mau jam 2. Ya, oke lah ya, kita udah 1 jam lebih ya, Anthony. Gitu ya. Oke, tadi Pak Leo ulang lagi yang dapat bonus tadi siapa aja itu? Pak Leo ingat ada Anthony, ada Bella, ada Athena, ada Renata, ada Tasya. 10. Iya, Bella 10. Udah itu aja kan, yang lain belum ngomong tadi kan? Itu. Siapa? Ada. Siapa lagi yang mau dapat poin ini? Ngomong terakhir ini. Silakan. Tentang bonus demografi. Siapa nih?
Siapa? Natasha. Natasha, silakan, Tasya. Bonus demografi kan? Nah, Nah, jadi bonus demografi itu mana videonya nih, Tasya? terdiri dari kata bonus. Mana videomu? Hah? Oh, Nggak mau. Ya udah, silakan. Jadi itu bonus demografi itu terdiri dari kata bonus dan demografi. Jadi bonus itu merupakan atau ekstra gitu. Terus demografi itu hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kependudukan. Jadi bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk di suatu negara usia produktifnya lebih banyak daripada usia produktif. Adalah kelompok usia yang dapat bekerja menghasilkan sesuatu. Sedangkan kelompok non-produktif tidak dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu. Jadi penduduk dibagi yaitu anak-anak usia 0-15 tahun itu usia non-produktif. Terus dewasa usia 60 tahun itu usia lanjut 60 tahun ke atas itu non-produktif. Berkaitan dengan kelompok produktif banyak tidak situ mengatasinya ada pelatihan keterampilan dengan masuk ke lembaga pelatihan juga fokus ke salah satu bidang itu. Terus juga ada penyebaran penduduk tidak merata. Itu cara mengatasinya itu ada program khusus di mana bisa memperatakan penduduk itu dari pemerintah. Terus juga jumlah penduduk yang banyak. Ya itu, apa sih? Ada program KB gitu. Ke jumlah Kelahiran. sih? Kelahiran. Kelahirannya nggak Berkurang. banyak gitu. Ya. Oke, terima kasih. Tambah 10. Tambah 10 berarti. Hanya 2 orang ini, Tasya sama Bella 10. Ada lagi yang mau mencoba? Pak. Enggak, ini saya nggak nyoba. Oh ya, Lizzie. Kalau nggak salah, waktu itu kayak ada tanya jawab gitu ya, Pak? Oh, tanya jawab. Halo? Yang 2 minggu kemarin atau 3 minggu lalu? Iya, buat Ya, Pak. Hah? Bukan. Yang kita masuk, yang kita di sekolah, yang kita di sekolah. Oh, ya, udah diskusi kelompok. Di Zoom juga pernah. Di Zoom kan, juga pernah sekali. Yang di sekolah juga pernah. Iya. Itu buat US katanya. Dia dibuat US juga, ada daftar namanya, ada nanti. Ya, pokoknya nilainya yang dapat berapa nanti Pak Leo tambahin ya. Oke. Nah, oke. Sekarang sudah mau jam 2. Kita sampai di sini saja ya. Selamat belajar. Ya, Pak Leo pesan, belajar dari materi yang kemarin Pak Leo latihan. Moga-moga masih simpan semua materinya yang ekonomi, geografi, sejarah. Kalau di agenda sekolah di Google Class ya kamu masuk tinggal lihat lagi di Google Class, kan bisa di print ya. Nah itu. Jadi esainya dari mana? Tadi Pak Leo sudah ngomong bahwa esainya dari semua latihan geografi, ekonomi, sejarah, itu esainya pasti keluar semua. Hanya yang keluar yang mana ya Pak Leo hanya kasih 5 nomor. Jadi tidak ada pilihan bebas lagi. Kamu hanya mengerjakan 5 nomor itu. Ya? Nah itu. Semoga nilainya bagus-bagus semua ya. Belajar. Masih ada waktu. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Bella pimpin doa. Silakan Bella. Pertemuan terakhir kita ini. Ya. Bella silakan. Bella pimpin doa. Doa, Pak. Iya, Bella. Paling tunggu. Ayo, semua kita berdoa.
Teman-teman, marilah kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Berkatilah kami, berkatilah Pak yang sudah mengajarkan kami, dan semoga pelajaran yang kami belajar sekarang bisa membantu kami nanti pas ulangan. Ya Tuhan, berkati kami, naungi kami. Amin. Santo Beatus Berarminus, doakanlah kami. Doakanlah kami, amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Oke, sampai jumpa. Semoga sukses dan sehat walafiat semua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Ya, jangan lupa videonya kirim ke Pak Leo ya, recordnya ya. Memberi salam. Iya, beri salam dulu. Pimpin. Ya, pimpin. Weren mana? Siap. Siap. Ya, Salam. makasih Pak. Baik, Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Keluar. Dadah. Oke, ya. Dadah. Dadah. Keluar deh, keluar kan kosong.